Memberikan contoh-contoh yang baik, seperti kita bagaimana
yaitu pendidikan untuk membangun tumbuh kembang anak dengan mengembangkan segala potensi yang ada pada diri anak secara seimbang. Ya. Kemudian menghasilkan kebijakan dan nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat melahirkan generasi bangsa yang merupakan cikal bakal dari profil pelajar Pancasila. Baik, sekarang kita akan memasuki materi tentang budaya positif, ya. Budaya positif. Bapak Ibu baru dengar ya namanya budaya positif. Seperti apa sih budaya positif itu? Budaya positif. Ya, kita membudayakan tentang ada pertanyaan mati ya di sini, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju tidak? Setuju. Ada yang tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kita akan bahas ya bahwa benar tidak sih hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Di sini coba Bapak Ibu mengepalkan tangan ya. Perubahan paradigma di sini bahwa kegiatan kepala tangan. Contohnya misalkan Pak Haji sebagai A dan Bu Aci sebagai B. Ya. Di sini misalkan Pak Haji itu menggenggam di dalam tangan itu ada sesuatu yang penting dan berharga. Ya. Kemudian Bu Anci mencoba membuka kepala tangan Pak Haji. Apakah Pak Haji mau membukanya? Alasannya apa? Ya. Jadi Pak Haji sekuat tenaga itu tetap menggenggam. Iya. Oke. Apa yang terjadi ya? Nah, di sini namanya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Bahwa ilusi dulu mengontrol diri, ilusi bahwa kritik dan mengkritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nanti saya jelaskan ya. Di sini bahwa siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Orang lain apa diri kita sendiri? Ya, diri kita sendiri. Artinya tadi Pak Haji tetap menggenggam kepala tangan bahwa Pak Haji itu mempunyai kontrol, ya. Jadi tidak mau orang lain membuka tahu gitu ya. Itu yang dinamakan teori
sesuatu yang menyakitkan. Ya, dan sehingga terus sampai sekarang. Ya, yang harus terjadi. Ya. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati. Jangka waktu yang lama, ya seperti itu. Ya, ada lagi dulu waktu SMP. Seperti itu. Ya. Tidak masuk. Waktu kalau SMP itu kan mata pelajaran ya bukan SD kan gitu ya. Waktu itu pelajaran matematika. Ya, harus membeli buku. Nah, seperti itu. Ya. Jadi diingat terus sampai kapanpun juga kalau hukuman itu akan terus diingat. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Jadi anak itu ya memang dia seperti itu ya. Kemudian hukuman itu merupakan paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, dan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, kemaluan, merasa tidak dihargai. Ya. Nah, konsekuensi artinya sesuatu harus terjadi, sama ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Ya, beda dengan hukuman ya. Kemudian anak menghargai disiplin, stimulus atau apa-apa, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan dan kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ya, untuk selama-lamanya. Nah, apa itu restitusi? Haji baru dengar yang restitusi ya. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan dari mana mereka harus melakukan orang lain. Contohnya seperti ini. Misalkan Pak Haji kelas 2 ya, ada anak tidak mengerjakan PR, tetapi anak itu bisa ya. Nah, panggil Pak Haji anaknya ya. Misalkan kita bahas PR ya, PR. Misalkan si Alif itu tidak mengerjakan PR, ya, tetapi teman waktu mengerjakan PR ada yang tidak bisa dibetulkan sama Alif. Nah, Pak Haji waktu istirahat panggil Alifnya, Alif, kamu sebenarnya bisa, ya, tapi kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tanya alasannya apa Pak Haji? Pasti anak itu punya alasan, ya. Jangan dimarahi. Nah, ini namanya restitusi. Akhirnya si anak itu nanti berpikir sendiri, ya, bagaimana caranya memperbaiki kesalahan. Contohnya dengan mengajarkan temannya itu seperti itu supaya bisa, ya. Itu artinya restitusi. Nah, sekarang ada 3 nih. Hukuman itu merupakan identitas gagal, ya. Nah, yang termasuk identitas sukses itu untuk menjadi disiplin ini dari konsekuensi dan restitusi itu, ya. Di sini ada sesuatu. Nah, hukuman itu tadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, tidak nyaman
belajar bertanggung jawab. Jadi dia tuh merasa karena bersalah, jadi dia bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Dia fokus pada pemecahan masalah, ya dicari pemecahan masalahnya. Kemudian apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalahnya, seperti itu ya. Jadi solusinya itu dicari sendiri. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain, seperti itu. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan. Restitusi juga merupakan menuntun, ya, melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian yang kebanyakan yaitu keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa tidak perlakuan saja, Bu? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, untuk melindungi ya, untuk melindungi diri ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa harus seperti itu? Sama ya, melindungi diri ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk apa? Ya, untuk apa? Yaitu mendisiplinkan anak ya, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggalakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Jadi sebenarnya di sekolah itu harus kalau bisa ya dibuat semacam keyakinan kelas ya. Jadi iya, jadi antara kesepakatan kita dengan murid ya, peraturan kelas ya, maksudnya keyakinan kelas ya, seperti itu. Contohnya Misalnya yang mau ke belakang, ya, misalkan pada saat belajar kita harus bagaimana, seperti itu, tidak boleh bergurau ya. Kemudian nih, kami guru dan murid saling menyayangi, jadi langkah sentuhan kayak gitu ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar, jadi dia ditempel kan. Ya, kesepakatan kelasnya tuh. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, ya. Jadi bapak anak menambah tuh, coba ada kan kesepakatan kelasnya seperti apa? Ya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, itu coba dari kesepakatan kelas. Jadi sebelum memulai itu tuh maksudnya sama dan baru tuh buat kesepakatan kelas. Ya, seperti itu. Dulu ya. Peraturan dan keyakinan kelas ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya yaitu tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini komitmen atau menghormati orang lain. Orang lain itu ya teman-teman, guru gitu ya. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan dan menghormati orang lain ya. Dan juga yang boleh berurutan ya, bocah-bocah yang boleh berurutan itu kan kekerasan ya.
Nah, 5 posisi kontrol Bapak Ibu harus tahu ya, bahwa 5 posisi kontrol ini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita harus menjadi manajer ya, jangan menjadi penghukum, jangan menjadi pembuat rasa bersalah. Kalau bisa menjadi manajer ya, kalau tidak bisa ya menjadi teman atau menjadi pemantau ya. Nah, kalau menjadi penghukum
Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Kemudian, apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Apakah tugas kamu saat ini? Kemudian, apakah kamu ingin diperlakukan kepada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan apa yang kamu inginkan? Atau peraturannya apa? Ya, itu saja Bapak Ibu sedikit tentang materi yang tentang budaya positif yang di sekolah dan jelas ya, mudah bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru SDN 1 Bualor yang telah meluangkan waktunya untuk diseminasi budaya positif di sekolah. Baik, kita singkat saja waktunya ya untuk memaparkan materi tentang budaya positif di sekolah. Di sini ada pertanyaan pematik, yaitu setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak setuju. Tidak setuju ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Saya akan membahas dalam eksplorasi konsep ini ada 6 materi ya. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan jelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Lanjut saja ke materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif. Disiplin itu makna dari disiplin memang sangat universal ya. Dalam hal ini disiplin seringkali dimaknai sebagai hukuman. Sebagaimana yang terjadi, aturan yang dibuat oleh suatu sekolah dilanggar oleh murid, maka akan ada konsekuensi yang didapatkan. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol mengatakan bahwa
Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua, mandiri. Dimensi yang ketiga yaitu bernalar kritis. Dimensi yang keempat, berkebinekaan. Yang kelima yaitu bergotong royong. Dan terakhir, kreatif. Kita masuk ke materi kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Di sini teori motivasi perilaku manusia yaitu terdapat motivasi eksternal. Artinya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini ada pertanyaan dalam diri kita ya, bahwa apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Artinya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi internal tujuan disiplin positif ya, untuk menghargai diri sendiri, yaitu bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Hukuman dan penghargaan. Di sini ada sebuah kasus bahwa Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menanggapi Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Coba Bapak Ibu memberikan tanggapannya ya. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kemudian, Bapak Ibu apakah setuju? Apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Baik. Dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti perintah atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari yang meminta atau membujuk. Hal ini akan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu akan menghukum, penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini bentuk program kebajikan apresiasi yaitu dengan memberikan apresiasi atau pengakuan. Perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, bahwa beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menghentikan atas tugas teman-teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PBS. Konsekuensi ya. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi yaitu bahwa hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, anak membenci kedisiplinan. Hukuman juga merupakan paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sementara konsekuensi yaitu sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut ya, tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas gagal itu misalkan hukuman ya. Hukuman itu merupakan identitas gagal yang termasuk identitas sukses atau anak menjadi disiplin yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Seperti itu ya. Lanjut, ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Pengertian ya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas,
Ini contoh gambar keyakinan kelas ya. Nah, sini murid-murid contohnya menuliskan bahwa tidak boleh terlambat, tidak berlari di koridor, ada lagi tidak boleh mengejek teman, tidak boleh tidak boleh kabur ya. Nah, nanti di sini direalisasikan dengan ditempel ya di papan kelas atau jadi kalau anak melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat maka ada suatu konsekuensinya seperti ini ya. Kelas 2 juga ada ya. Kami guru dan murid kelas 2 memiliki keyakinan akan disiplin, saling menghormati, tanggung jawab, mandiri, menjaga kebersihan. Kemudian di hasil keyakinan kelas 5 ya, dari hasil musyawarah ya, murid dengan gurunya disepakati bahwa bertanggung jawab, mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Jadi sehingga dengan adanya keyakinan kelas ini bisa murid itu bisa bertanggung jawab, bisa bisa sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Ya, sini contoh lagi bahwa kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sehingga seperti contohnya Fare ada juga ya, tidak tidak membuat gaduh ya, tidak sering kabur, kemudian menghargai teman dan menghargai gurunya. Jadi dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmen atau menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan. Selamatan ya, menghormati orang lain. Kalau anak kita berantem itu kan ya melahirkan ya keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba atau merokok ya, kalau dia kita itu keyakinan kelas kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, contohnya misalkan kita di WC ya, apa? Itu menghormati orang lain atau bergabung, maka mari buat gabung. Gunakan masker itu merupakan kesehatan
kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya mengatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup kebutuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang melantarkan usahanya. Hanya dapat menuntut tumbuhnya lagi. Ia dapat memperbaiki kebisakannya, melihat tanaman padi, memberi pupuk dan air, memasak ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang didasari dari murid, guru berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut tidak petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan rapi. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau memberkati. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan
persidangan telah selesai. Para siswa dipersilakan memasuki ruang kelas masing-masing. Preparing already on, all students, please enter your classroom. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah diri sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, kapan menyedihkannya? Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang dan puas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, dibenarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki prestasi diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak mudah menjadi atas kehidupannya sendiri. Karena guru kerap kali berpengaruh dan mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan mereka yang berbeda agar kita memahami alasan mereka
Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, bahwa sebagai kita harus menghindari hukuman ya. Kita harus menghindari kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, karena ini akan menjadi identitas yang gagal ya. Nah, di sini contohnya yaitu guru sebagai penghukum biasanya ditunjukkan dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir ya. Guru akan berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, nanti hasilnya murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nanti murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi ya. Kemudian dampak pada murid yaitu selalu mengulangi kesalahan. Kemudian yang harus dihindari yaitu membuat rasa bersalah. Nah, di sini guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa ya. Nah, nanti guru berkata kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu ya contohnya membuat rasa bersalah. Nanti hasilnya murid akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nanti murid akan berkata maafkan saya. Dampak pada murid yaitu merasa rendah diri. Di sini identitas yang berhasil dan sukses yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru sebagai teman. Ya, nanti guru membuat alasan-alasan untuk murid ya. Nanti guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak pernah membantu. Nah, hasilnya nanti akan ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu tentang saya, ternyata begitu. Nah, di sini dampaknya yaitu murid akan lemah, tidak mandiri dan tergantung. Sama dengan posisi kontrol pemantau ya. Di sini akan menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya. Di sini hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nanti guru akan berkata berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, yang harus posisi kontrol yang seharusnya kita jadi yaitu sebagai manajer ya. Artinya di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya yaitu menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dan dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah melakukannya. Ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Ini sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan pernyataan hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini posisi kontrol. Nah, ada lagi Bapak Ibu ini namanya
1. Posisi kumpul. 2. Posisi membuat masalah bersama. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nadab yang melamar hadir 26 sebuah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya.
Ya sudah sama. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada kasus aja. cenderung bersendiri untuk menjaga murid akan merasa simak, aman, dan dapat menanggung. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih berbentuk eksternal, maka ada faktor perlindungan dari murid kepada orang tua. Di sini guru aksennya, sehingga dengan waktu murid bisa bergerak kembali, namun hanya pada orang tertentu saja. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang berani, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan
Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, sekarang kita lanjut ke materi kelima yaitu segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru akan berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Siapa yang salah, Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ini posisi menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Di sini guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Moga kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Kemudian posisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, sekarang dengan versi 30 detik ya. Sini ada pertanyaan bahwa apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturan
tujuan disiplin positif dan pentingnya memilih nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini seluruh warga sekolah. Saya juga mengetahui tentang bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas. Melalui materi diseminasi juga saya jadi lebih paham tentang kebutuhan dasar manusia, serta sebagai guru saya harus menerapkan 5 posisi kontrol yang lebih ditekankan pada posisi manajer. Dan saya juga harus dapat menerapkan segitiga restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi manusia merdeka. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.